Hai semua, kembali lagi bersama Priscilla dari Komo. Proses bisnis yang mulus adalah ketika sudah bisa berjalan sendiri dan menyisakan task yang hanya mampu dikerjakan oleh para anggota tim sales. Di Komo, kita punya semua yang dibutuhkan untuk otomasi, yaitu trigger. Trigger bisa kamu gunakan untuk otomasi berbagai hal yang biasanya kamu kerjakan secara manual. Hari ini kita akan mengulik trigger, create a lead, atau buat lead. Trigger ini bisa membantu kamu membuat lead berdasarkan informasi yang tersedia di lead card lain. Situasi ini biasanya muncul ketika transaksi yang ingin kamu buat membutuhkan proses penjualan kedua, misalnya layanan tambahan. Yuk kita lihat dulu contohnya supaya kamu tahu cara kerjanya. Dealer mobil antik biasanya tidak hanya menjual mobil saja, tapi juga menawarkan layanan servis khusus mobil tua yang langka dan antik. Yuk kita jadikan ini sebuah contoh bisnis. Dealer mobil antik punya goal untuk menjual mobil dan menawarkan layanan servis. Di akun Komo, kita punya 2 sales pipeline untuk mengakomodasi kedua proses ini, yaitu penjualan mobil dan layanan servis. Jadi ketika mobil terjual, lead pindah ke tahapan close won atau penjualan berhasil di pipeline penjualan mobil. Langkah selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah memastikan lead mengingat bahwa kita juga memperbaiki kendaraan antik dan kita ingin lead lainnya secara otomatis masuk ke pipeline service dalam tahapan tertentu sebagai klien potensial. Kita ingin mengirimkan email ke lead untuk menjaga hubungan baik dan memberikan penawaran serta diskon untuk layanan service. Yuk langsung aja kita coba buat dulu. Kita punya 2 pipeline berbeda, penjualan mobil dan layanan service. Pipeline penjualan mobil akan berisikan tahapan initial contact ketika lead pertama kali masuk, lalu test drive made, yaitu ketika lead sudah melakukan test drive, lalu tahapan negosiasi, selanjutnya offer send ketika penawaran terkirim, invoice send atau invoice terkirim, close won atau penjualan berhasil, dan close loss atau penjualan gagal. Sementara pipeline layanan service akan berisikan yang pertama, tahapan potential client atau client potential, dan selanjutnya sama dengan pipeline penjualan mobil yaitu negosiasi, lalu close won atau close loss. Tentu saja ini hanyalah contoh, karena ya beda bisnis nantinya juga akan beda nih bentuk sales pipeline-nya. Setelah lead masuk ke tahapan close won, trigger, create lead atau buat lead akan secara otomatis menambahkan lead baru di pipeline selanjutnya. Jika kita klik tombol setup atau pengaturan di sini, kamu bisa melihat trigger di tahapan tertentu. Sekarang kita pindah ke pipeline layanan service. Kamu bisa lihat lead telah dibuat dan menunggu kita untuk mulai berinteraksi dengannya. Coba kita lihat ada apa di dalamnya. Dan kita bisa lihat seluruh data yang sudah sukses dipindahkan. Berarti tidak ada informasi yang hilang dalam proses ini. Kita juga perlu mengirimkan email ke lead dan memastikan mereka akan kembali jika kendaraan antik mereka mengalami kendala. Tentu saja ini bukan bisnis utama, kita hanya menghadirkan layanan yang dapat membantu mereka. Kendaraan antik pasti butuh pemeliharaan dan servis kan? Berikut email yang kita kirimkan. Kemudian kamu bisa lihat bahwa trigger, create lead atau buat lead sangat berguna ketika kita membagi satu transaksi menjadi beberapa transaksi, menghilangkan pekerjaan manual dan memastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Bagaimana cara menyiapkan pengaturan trigger? Berikut ini langkah menyiapkan pengaturan trigger, create lead atau buat lead. Dalam bagian lead, klik setup di pojok kanan atas, pilih tahapan pipeline yang kamu ingin tambahkan trigger dan klik add atau tambah, dan kita akan menambahkan trigger pada tahapan close won atau penjualan berhasil di sini. Pilih create lead atau buat lead. Sekarang kamu bisa memilih seluruh pengaturan yang kamu inginkan berjalan secara otomatis. Klik add a condition atau tambahkan kondisi. Hal ini akan membantu kamu memilih leads yang kamu ingin aplikasikan trigger.
Seperti yang bisa dilihat dalam daftar, kamu dapat mengatur pemilihan berdasarkan berbagai kondisi seperti teks, jumlah penjualan, user penanggung jawab, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya, jalankan setting atau pengaturan. Pengaturan akan menentukan kapan trigger dijalankan. Sekali lagi, ada banyak opsi yang bisa kamu gunakan. Triggernya bisa berjalan ketika lead masuk ke tahapan ini, dibuat di sini, atau ketika user penanggung jawab diubah berdasarkan waktu dan hari tertentu, serta masih banyak lagi. Kita akan memilih when move to this stage, atau ketika dipindahkan ke tahapan ini. Di sini, trigger ini lebih cocok untuk bisnis kita. Opsi selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah buat lead dengan apa ya, misalnya. Kita bisa menentukan data seperti apa yang akan dibawa ke lead selanjutnya yang akan dibuat. Kamu dapat membawa seluruh informasi yang kamu inginkan. Semua yang tersedia atau beberapa informasi saja. Semua tergantung kebutuhan kamu. Kita pilih opsi select all atau pilih semua karena kita butuh gambaran lengkap. Selanjutnya, kita bisa memilih siapa yang akan secara otomatis di-assign sebagai user penanggung jawab untuk lead baru. Bisa user penanggung jawab yang sudah ada, namun karena kasus ini ada 2 pipeline berbeda, ada 2 manajer yang berbeda, jadi kita pilih Daniel Subero. Sekarang, checkbox kecil di sini dapat membantu kita menjalankan trigger pada setiap lead yang tersedia di pipeline. Cek dulu yuk, lihat apa yang akan terjadi. Klik selesai. Dan berhasil. Sekarang kita sudah ada lead card baru. Kenapa nggak kita coba mengirimkan ke lead baru sebuah email berisikan penawaran layanan kita? Mari kita tulis subjeknya. Dan copy paste salah satu template kita. Hai Linda, kita tidak berharap mobilmu akan rusak. Tapi jika kamu butuh bantuan, tenang, kita ada buat kamu. Begitulah cara kerja trigger, create a lead atau buat lead. Simple, tapi toolnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan proses penjualan. Automasi ini hanyalah satu dari automasi lainnya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan kalau ada pertanyaan langsung aja hubungi kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!